Hadirat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan taufik dan hidayah hingga kita kawa melaksanakan sembahyang tarawih yang malam ke-15. Malam yang ke-14 apabila kita menjaganya, semalam sudah kita ketahui para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan mensaksikan di hadapan Allah. Ya gara-gara itu kesaksian para malaikat sehingga kita orang-orang yang menjaga sembahyang tarawih di malam ke-14 Allah Ta'ala tidak akan dihisab, tidak akan periksa. Dan kemudian orang tersebut dimasukkan surga tanpa diadab. Nah, wayah ini malam ke-15, apa kira-kira pian yang akan peroleh jika pian menjaga sembahyang tarawih pian yang malam ke-15? Ya, kita dengarkan. Wa fi lailatil khamisah wa asyarah tusalli alaihil malaikatu wa hamlatul arsi wal kursi. Tusalli alaihil malaikatu wa hamlatul arsi wal kursi. Disebutkan orang yang menjaga sembahyang tarawih hingga malam yang ke-15, para malaikat Allah akan memberikan sholawat padanya. Satu. Yang kedua, bukan sembarang malaikat, yaitu malaikat juga yang menyanggah singgasananya Allah. Bayangkan. Bahkan juga malaikat yang menyandang kursinya Allah, itu semua para malaikat akan bersolawat bagi orang yang sembahyang tarawih hingga malam 15. Mungkin ada yang bertanya, Habib, apa artinya malaikat bersolawat kepada kita? Kan di Al-Quran Allah Ta'ala kan berfirman, Innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para bersolawat. Baru kita diperintahkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa artinya solawat dari Allah Ta'ala? Solawat dari Allah Ta'ala itu hadirin, hadirat sekalian rahmatullahi ta'ala, artinya rahmat. Jadi kalau Allah Ta'ala bersolawat artinya apa? Merahmati, menyayangi orang yang diberi solawat tadi. Sedangkan salawat daripada malaikat itu artinya mohonkan ampun dan maaf. Nah, sedangkan dari manusia, salawat artinya berdoa, memohon, memintakan Allah Ta'ala. Kira-kira Munfian dimohonkan ampun dan maaf lawan para malaikat yang kada pernah berbuat dosa, yang ibadahnya luar biasa, kada kenal bosan, kada kenal uyuh. Dimba itu apa lagi? Malaikat yang menyangga singgasananya Allah, kursi Allah. Kira-kira diampuni apa enggak dosanya? Hah? Pak? Oh. Diampuni apa? Nah, ini tadi. Ingat, malaikat itu makhluk Allah yang kada memiliki sifat seperti manusia. Kada makan, kada guring, kada kawin. Gaweannya ibadah, taat, kada pernah maksiat. Itu malaikat. Nah, itu hari-harinya malaikat memuliakan Allah, mensucikan Allah, kada lakian, kada binian, tercipta daripada nur. Lah kebalikannya apa? Setan kebalikannya malaikat, gaweannya apa? Maksiat, melanggar, berbuat dosa, kada uyu-uyu dosanya, kada ada ampi-ampi. Nah ini Bu, Pak, ingat, pian wajah ini di bulan Ramadan semalam disaksikan para malaikat. Yang kedua, didoakan, dimohonkan ampun dan maaf, dijaga itu hubungan pian lawan malaikat. Jadi di dalam hati manusia itu Bu, Pak, berkecimuk lah, berperang selalu, berebutan antara malaikat lawan setan. Itu semua tergantung kedekatan pian dengan amalan-amalan yang digawe malaikat. Ingat tadi, lu sudah sebutkan, malaikat itu makhluk Allah Ta'ala kada pernah bermaksiat. Jadi, mun pian istiqomah, taat terus, nah malaikat semakin bersemayam di hati pian. Dalam kehidupan pian. Selalu mengajak bisik-bisikan yang bagus yang disebut ilham. Dalam hatinya selalu bisikan yang bagus. Akan tetapi, jika pian kada gawe ketaatan, kebaikan, yang masuk bisikannya tadi setan. Ngejak apa? Syahwat maksiat. Nah, itu tadi.
Jadi dijaga wayah ini pian bersahabat, berkenalan dan bersahabat hendak dekat lan malaikat. Sampai disaksikan malam 14 yang lamaran. Sehingga pian kada dihisap, kada dia. Yang wajah ini dimohonkan ampun dan maaf ya Allah. Sayang Bu, Pak, makanya jangan rusak. Jadi makanya iman manusia itu jangan Nabi bisa naik turun tergantung taat. Pian bisa naik, bisa kuat karena malaikat selalu memberikan bimbingan. Makanya gawe semua sunnah Nabi nur. Malaikat tercipta dari nur. Sedangkan kemaksiatan dosa dulu kegelapan. Camuh, mauk, muar. Nah, setan karena masuk bermain di dalam hati manusia. Sehingga apa? Hobinya syahwat, nafsu. Makanya nafsunya ngarannya apa? Amaratum bisu. Nafsu yang selalu memerintah, membujuk, mengajak pada yang su itu jelek, busuk. Nah itu tadi. Mudah-mudahan yang termasuk orang-orang yang sudah didoakan lawan para malaikat Allah, dimohonkan ampun. Nah, nembak itu dijaga ini malam-malam. Dan kemudian ini persahabatan, hubungan pian, sehingga di dalam luar bulan Ramadan pian selalu terbimbing, terjaga, karena bisikan malaikat lebih kuat daripada bisikan setan yang ada di dalam hati sanubari manusia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.